مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، لأنه نكر مقصوده، وخاطبه بذلك لأنه إذ ذاك كان صغيرا نحو 10 سنين. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. Nabi SAW menyatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak. Kata gulam di sini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas pada waktu itu masih berusia anak-anak. Para muhaddithun memperkirakan usia Ibnu Abbas di waktu itu kurang lebih 10 tahun. Ya gulam, wahai anak. Ada beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama yang bertemakan kata anak. Karena di dalam Islam, anak-anak itu diberikan perhatian khusus di dalam masalah pendidikan. Di antara kitab yang bertemakan anak-anak, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi Ad-Dimishqi Al-Hanafi. Ad-Dimishqi menunjukkan tempat mukim di kota Damaskus. An-Nablusi menunjukkan asal beliau dari kota yang berasal di Palestina. Al-Hanafi menunjukkan mazhab fikih beliau, mengikuti mazhab fikih Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab fikih berjudul Kifayatul Gulam fi Jumlati Arkanil Islam. Kitab tersebut membahas tentang fikih mazhab Hanafi yang membahas tentang rukun Islam, mulai daripada syahadatain, kemudian masalah solat dengan rangkaian daripada solat yaitu tohara, masalah zakat, masalah as-saum puasa, dan masalah haji, ibadah haji. Dijelaskan dengan susunan nazam. Kitab tersebut bertemakan anak, karena memang anak-anak yang belum balik sekalipun sudah ada perintah dari Nabi bagi orang tua untuk mulai melatih mereka solat, melatih mereka berpuasa. Adapun zakat dan haji itu tidak perlu diajarkan kepada mereka di masa anak-anak, karena dua hal ini berkaitan dengan masalah kemampuan yang sifatnya orang itu sudah dewasa. Karena mampu secara finansial, maka diwajibkan dia zakat dan juga ibadah haji. Tapi yang ditekankan oleh Nabi masalah solat mulai dikenalkan kepada anak-anak, dan juga masalah puasa. Kitab kedua yang bertemakan anak, kitab yang sangat baik di dalam menjelaskan tentang masalah tarbiyah, tazkiyah, akhlak wassuluk, membahas tentang pendidikan, membahas tentang penyucian jiwa, membahas tentang etika, membahas tentang akhlak untuk anak-anak terkhusus. Kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Judul kitabnya bertemakan anak, Ayyuhal Walad, yang artinya wahai anak. Kitab ini nanti dijelaskan oleh ulama setelah Imam Al-Ghazali, berjudul Ayyuhal Akh, yang artinya wahai saudara.
Kitab yang bertemakan anak yang berikutnya ditulis oleh mantan Menteri Penerangan Saudi Arabia yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, bernama Muhammad Abduh Yamani. Beliau sebagai seorang menteri tapi juga sebagai seorang ulama. Beliau pakar di dalam tinjauan ilmu as-sirah nabawiyah atau ilmu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah Islam. Kitab yang beliau tulis yang bertemakan anak diantaranya berjudul Allimu Auladakum Mahabbata Rasulillah, yang artinya ajarkanlah anak-anak kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendidik anak-anak untuk mengenalkan kepada Nabi itu sejak anak-anak usianya belum balik, kita sudah mulai mengenalkan anak-anak kita untuk mengenal dan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu judul kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Yamani. Kitab kedua yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abduh Yamani yang bertemakan anak berjudul Allimu Auladakum Mahabbata Ali Baitin Nabi. Ajarkanlah anak-anak kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terinspirasi daripada ucapannya Imam Ali bin Abi Thalib yang dimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailam yang lahir tahun 445 Hijriah, wafat 509 Hijriah, di dalam Musnad Firdaus. Imam Ali mengatakan, Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbin nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Yang ketiga, qiraatil Quran, ajarkanlah anak-anak kalian membaca Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi zillillah yauma la dhillah illa dhilluh ma'a anbiyaih wa asfiyaih. Karena sesungguhnya orang-orang yang penghafal Al-Quran yang hakiki, mereka berada dalam naungannya Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka dihimpun bersama dengan para nabi dan para aulia, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang bertemakan anak yang populer diantaranya juga ditulis oleh Syekh Umar Baroja, seorang ulama yang bermukim di Surabaya, lahir tahun 1913 Masehi, wafat pada tahun 1990 Masehi, wafat di Rumah Sakit Islam Surabaya. Walaupun beliau ini tidak secara resmi, secara formal lulusan luar negeri, tapi beliau secara formal itu hanya lulusan Madrasah Al-Khairiyah. Ada sekolah di Surabaya namanya Al-Madrasah Al-Khairiyah. Ya, kurikulumnya seperti Al-Khairat. Ya, akidahnya juga seperti guru tua pendiri Al-Khairat. Itu Al-Madrasah Al-Khairiyah didirikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Disitulah Syekh Umar Baroja belajar, dan sampai sekarang sekolahnya masih ada, namanya Al-Madrasah Al-Khairiyah. Guru-guru yang beliau menuntut ilmu dari mereka diantaranya adalah Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Ba'bud, Ustaz Muhammad Ba'bud, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, dan beberapa syekh yang berasal dari Palestina, berasal dari Suriah. Nah, mereka dulu dikirim ke Indonesia, di Surabaya, mengajar di Al-Madrasah Al-Khairiyah. Jadi guru-gurunya itu ulama-ulama internasional
mengajar di madrasah tersebut. Syekh Umar Baroja lulusan dari sekolah tersebut. Namun kualitas keilmuan beliau ini diakui secara internasional. Bahkan disebutkan di dalam manaqib beliau, dalam biografi beliau, ulama-ulama yang berasal dari luar negeri, dari Jazirah Arab, banyak di antara mereka datang ke Surabaya secara khusus bertemu dengan Syekh Umar Baroja untuk belajar ilmu tentang sastra Arab, tentang kesastraan. Padahal beliau secara formal bukan lulusan luar negeri, tapi ulama yang berasal dari Arab justru banyak belajar bahasa Arab kepada beliau. Itu kelebihan beliau. Kitab yang beliau tulis yang sangat terkenal dan sangat manfaat, khususnya membentuk karakter anak menjadi karakter berakhlak mulia, adalah satu karya beliau berjudul Al-Akhlaqu lil Banin. Al-Akhlaqu lil Banin dan Al-Akhlaqu lil Banat. Kitab ini dipelajari di berbagai pesantren, bahkan dipelajari hingga ke luar negeri, ke Mesir, padahal ditulis di Surabaya. Kitab ini berjilid-jilid membahas tentang akhlak, bagaimana cara mendidik anak berakhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama sahabatnya, kepada orang yang lebih tua, dan seterusnya. Saya rasa kalau kitab ini dibumikan di dalam kurikulum pendidikan Indonesia secara komprehensif keseluruhan, secara masif besar-besaran di berbagai sekolah, baik sekolahnya berhaluan agama ataupun umum, karena akhlak ini kan mencakup secara universal. Semua orang butuh akhlak. Kalau buku ini dipahami dan diamalkan dan masuk ke dalam hati pelajar, maka akan menciptakan generasi-generasi terbaik yang berakhlakul karimah. Karena ini tingkatan akhlaknya sangat luar biasa. Jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Kitabnya hingga kurang lebih 4 jilid. Jilid pertama diajarkan satu metodologi akhlak yang sederhana bagi anak-anak, bagaimana berbuat baik kepada orang tua, bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana berbicara yang baik, dan seterusnya diajarkan di dalam kitab tersebut. Nanti jilid yang terakhir, di situ sudah mulai ada rujukan untuk mengarahkan kita membaca kepada kitab akhlak yang lebih tinggi, seperti kitab akhlaknya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, kitab akhlaknya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, An-Nasaih Ad-Diniyah, dan kitab-kitab besar lainnya. Itu diberikan saran oleh Syekh Umar Baroja. Di jilid pertama, cerita dan pembahasan sederhana. Kata pengantar guru tidak dimasukkan di situ. Tapi yang luar biasa ketika sudah masuk di jilid, mungkin jilid 3 atau jilid 4, saya lupa persisnya, karena juga sudah cukup lama kami mempelajari kitab tersebut, mungkin tahun 2008 atau 2007. Itu dimasukkan kalimatut taqdim, kata pengantar. Biasa membuat buku di dalam penulisan ilmiah itu kan ada kata pengantar. Yang menariknya di jilid ke-1 tidak ada pengantar dari guru beliau. Jilid 2, jilid 3 sudah mulai pembahasannya sudah cukup mendalam, baru kemudian dimasukkan kata pengantar dari sang guru. Di antara sang guru yang memberikan pengantar adalah Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Ba'bud. Kenapa di jilid pertama tidak dimasukkan? Karena tidak layak guru yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luas memberikan pengantar yang isinya membahas hal-hal yang sangat sederhana, membahas tentang anak, cara berbicara. Beliau berpikir menempatkan guru di tempat yang terhormat,
sehingga meminta kata pengantar pun diperhatikan. Oh, ini pembahasannya pembahasan anak-anak SD. Masa guru kita yang alim disuruh pengantar kitab seperti ini? Itu pemikiran beliau, bagaimana adab beliau kepada guru. Nanti kalau sudah jilid 3, jilid 4, di situ sudah pembahasan sudah mulai berat. Di situ sudah ada hadis-hadis Nabi, di situ sudah ada ayat Al-Quran. Maka di saat itulah beliau memasukkan kata pengantar sang guru. Ini namanya ta'adduban. Dia beradab, berakhlak kepada gurunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Coba perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mulai memerintahkan anak kita solat di usia 7 tahun. Padahal di usia 7 tahun tidak dibebankan kewajiban kepada anak-anak, tapi tujuannya adalah melatih anak-anak terbiasa sehingga ketika sudah wajib solat, hal itu tidak sulit lagi bagi dia untuk melaksanakannya. Dan ini perintahnya bentuk kata perintah dari Nabi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati." Perintahkanlah anak-anak kalian melaksanakan salat. Wa hum abna'u sab', di saat usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun, siapapun kita yang muslim memiliki anak di usia tersebut sudah harus memerintahkan mereka melaksanakan salat. Tujuannya riyadhah, bukan kewajiban, tapi melatih mereka. Karena solat ini dikatakan wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu solat dan bersabar di dalam melaksanakan solat. Maka dilatih dari kecil itu mempermudah dia di waktu dewasa. Dari kecil kalau sudah terbiasa, waktu dewasanya akan mudah. Nabi katakan, perintahkan anak kalian solat usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Berikan sanksi kepada anak kalian jika meninggalkan solat di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun. Agar dia tahu bahwa perkara meninggalkan solat bukan perkara kecil, tapi itu satu perkara yang sangat besar. Sehingga Nabi gambarkan orang yang meninggalkan solat seperti orang yang menghancurkan agama. Nabi katakan dengan ibarat as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan tiang agama, dia sudah mendirikan. Siapa yang sudah mendirikan solat, dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah menghancurkan agama. Nabi melanjutkan, ajarkan etika, bukan hanya solat. Etika kalau sudah usia 7 atau 10 tahun, wa farriqu baina madaji'ihim, pisahkan tempat tidur mereka. Sudah tidak bisa lagi anak perempuan tidur dengan anak laki-laki dalam satu kasur di usia 7 atau 10 tahun. Atau sebaliknya, baik dia laki-laki dengan laki-laki tidur satu kasur juga dipisahkan. Tujuannya apa? Agar tidak menular penyakit psikis, kejiwaan. Ini pendidikan dari Rasulullah SAW sejak anak-anak. Karena orang yang psikisnya terganggu itu, dia semuanya mulai dari anak-anak. Nabi perintahkan sholat, Nabi perintahkan memisahkan kasur. Paling tidak, kalaupun satu kamar, kasurnya beda. Paling tidak. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Ini tarbiyah dan perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pendidikan anak. Nabi juga mengajarkan anak mulai diajarkan
iffah, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Wara', mulai diajarkan anak-anak, ini kalau mencuri dosanya besar, mengambil barangnya orang tidak boleh, dosanya besar. Kalau makan jangan sembarangan, cari makanan yang baik, yang halal. Itu Nabi sudah ajarkan sejak anak-anak. Dan ini diabadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam Sahih Al-Bukhari. Cucu beliau Al-Imam Hasan bin Ali, akhadha Hasan bin Ali tamratan min tamri sadaqah. Sayyidina Hasan pernah mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah. Nabi melihat itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kih lihat rahaha, kih muntahkan, keluarkan. Disuruh dikeluarkan itu kurma yang sudah ditelan oleh Imam Hasan. Wa fir riwayatil ukhra, Nabi memasukkan jarinya untuk mengeluarkan itu kurma sedekah sehingga keluar itu kurma. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama sya'arta inna la na'kulul sadaqah, apakah kau tidak tahu wahai anak bahwa kita ini dilarang memakan sedekah. Itu sebenarnya tarbiyah, pendidikan, bahwa anak-anak kecil sudah mulai dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sembarangan mengambil barangnya orang, tidak sembarangan mengkonsumsi sesuatu yang belum jelas. Memang perkara sedekah itu halal, tapi secara khusus di dalam syariat Islam untuk Nabi Muhammad dan keluarganya itu dilarang. Terlepas dari khilaf di mutaakhirin, ya, di zaman belakangan ini sudah ada perbedaan pandangan tentang masalah itu. Tapi di zaman baginda Nabi, kemudian ulama-ulama salaf, mereka melarang sedekah itu dikonsumsi oleh Bani Hashim. Orang yang punya nasab bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang mengkonsumsi sedekah. Di dalam riwayat An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa dilarangnya sedekah bagi diri beliau dan keluarga beliau. Beliau menyatakan, innama hiya awsakhun nas. Sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia, harta yang kotor maksudnya. Karena setiap harta yang kita miliki, ada yang secara tidak sadar di situ mungkin lewat hal-hal yang tidak baik. Ibnu Khaldun mengatakan, khubzun, satu roti, yukal, yang dikonsumsi, itu dalam satu roti itu ada 1000 tangan manusia. Maknanya apa? Tidak mungkin langsung jadi roti. Tidak mungkin langsung jadi roti. Tapi roti ini berasal dari tepung gandum, tepung terigu. Sebelum menjadi tepung terigu, pasti dia berasal dari mana? Dari sawah yang ditanam. Tumbuhan itu ditanam. Tidak mungkin dia menjadi tumbuh, melainkan ada yang menanam bibitnya. Nah, orang yang menanam itu adalah tahapan pertama. Kemudian ada yang menyiraminya, ada yang memanennya, ada yang menjualnya, ada yang membelinya, ada yang membawanya, ada yang memprosesnya menjadi tepung, kemudian dijual lagi, ada yang membelinya lagi dari beberapa pihak. Kita yang beli, kemudian kita adon. Berarti dalam satu roti ada berapa tangan manusia ikut andil di dalam itu. Mungkin ada yang terzolimi di situ. Maka sedekah itu mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut. Nabi berpikir jauh sampai di situ. Karena Nabi katakan, innama sadaqat awsakhun nas la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu kotoran-kotoran manusia, tidak halal bagi Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ajarkan iffah, sifat iffah sejak kecil.
Di dalam hadis lainnya dinukilkan oleh Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, Nabi berkata kepada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah, "Ya gulam, wahai anak, samillah ta'ala, kalau mau makan sebut nama Allah." Ini juga pendidikan. Anak sebelum makan kita ajarkan baca doa. Di dalam riwayat hadis yang lainnya, kalau makanan yang kita makan tidak diawali dengan membaca doa, maka syaitan ikut makan bersama kita. Maknanya keberkahan dari makanan tersebut tidak ada. Kalaupun lupa membaca doa, maka bacalah doa ketika kita mengingatnya. Di tengah makan ataupun akhir baru teringat tadi belum baca doa, kita baca bismillah fi awalihi wa akhiri, atau bismillah awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir. Wa kul biyaminik, Nabi mengatakan makanlah dengan tangan kananmu. Nah ini juga penting. Mulai kita mendidik anak-anak makan tangan kanan, tangan kiri untuk hal-hal yang tidak baik, tangan kanan untuk hal-hal yang baik. Dan memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kiri ini memang ada enzim khusus untuk menghancurkan itu, memberikan kebersihan bagi bakteri-bakteri yang ada di tempat-tempat yang mengeluarkan kotoran. Tangan kanan enzim itu tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya setiap makan menggunakan tangan, ya, walaupun dalam riwayat 3 jari, itu jika makanan yang mungkin bisa kita makan menggunakan jari. Disesuaikan, ada akal. Makan soto Makassar pakai jari bagaimana, sulit. Tapi maknanya Nabi makan 3 jari. Di zaman Nabi makanan kebanyakan makanan terbuat dari gandum, dari daging. Nah kita ittiba, jika makanan seperti itu pakai 3 jari. Kemudian kalau yang berkuah pakai sendok, tidak ada masalah. Namun yang penting diperhatikan, kalau makan menggunakan jari itu punya khasiat khusus ketika kita mengisap jari kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selesai makan, beliau selalu mengisap jari beliau yang bekas beliau makan tadi. Ternyata di dalam ilmu pengetahuan, ilmu medis khususnya sudah menyatakan bahwa ketika makanan yang kita isap di jari kita, di situ ada enzim yang membantu makanan tersebut mudah dicerna oleh tubuh kita. Dan itu sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dengan tangan kananmu, kul biyaminik wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di sekitarmu, kata Rasulullah SAW. Maknanya pada zaman itu mereka makan pakai nampan. Sekarang boleh pakai nampan juga bagus, pakai piring juga gak ada masalah. Pakai nampan, biasanya makanan itu ada 1 nampan 4 orang, 5 orang. Nah Nabi mengajarkan etika makan. Kalau makan jangan loncat, jangan ambil di sana, ambil di tempatmu. Kalau kau loncat, berarti kau sudah keluar dari akhlak yang mulia. Sampai setingkat itu Nabi mendidik anak kecil.